Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1366 berikan kau kematian di puncak awan sekejap. 2. Setelah tangan Lil Purple membentuk tanda, dia kemudian mengetuk dahinya dan belenggu itu terlepas dari dahinya sebelum melingkari Zhuge Qingyun beberapa kali lagi. Ketika dia selesai, dia memeluk pedang salju dan terbang ke langit sebelum dia dengan lemah runtuh di punggung kuda. Cepat, pergi. Rantai embun beku ilahi tidak bisa menahannya lama-lama. Lil Purple berkata sambil terengah-engah. Mendengar apa yang dia katakan, Lil Red mulai berlari kencang di permukaan lautan seolah-olah berlari di atas tanah datar. Ketika ia berlari, suara menusuk bergema yang merobek ruang angkasa. Adapun Feng Jue, dia diangkat di bahu Lin Yun, sambil bergoyang dari kiri ke kanan saat Lil Red berlari kencang. Tapi yang membuat Feng Jue merasa bahwa situasinya bahkan lebih tidak bisa diterima adalah kenyataan bahwa dia benar-benar digendong di bahu Lin Yun. Ini terlalu memalukan. Adik laki-laki, turunkan aku, kata Feng Jue. Tapi saat pipinya bergetar di bawah aliran udara, kata-katanya tidak jelas. Mendengar apa yang dikatakan Feng Jue, Lil Purple bergumam, untuk orang sepertimu yang berlutut hanya dalam satu serangan, yang terbaik adalah kamu diam untuk saat ini. Apa yang dikatakan Lil Purple hampir membuat Feng Jue memuntahkan seteguk darah karena kata-katanya terlalu berbahaya dan ganas. Bagaimana itu berlutut? Itu hanya strategiku untuk melumpuhkan musuhku. Feng Jue berargumen, tapi Lil Purple hanya menanggapi dengan mendengus dan memutar matanya yang membuat Feng Jue semakin geram. Dasar anak nakal. Aku akan menghajarmu setelah aku sembuh dari lukaku. Feng Jue mengamuk karena dia benar-benar diremehkan oleh seorang gadis kecil. Yang terpenting, karena dia digendong oleh Lin Yun di bahunya, dia tidak bisa memberi pelajaran pada Lil Purple. Jika kamu berani memberinya pukulan, maka aku akan melemparkanmu sekarang juga. Ancaman Lin Yun bergema tepat pada saat itu, yang langsung membuat Feng Jue menutup mulutnya. Hal ini membuat Feng Jue merasa semakin sedih karena adik laki-lakinya pun menggertaknya. Kami di sini. Mata Lin Yun berbinar ketika garis besar pulau awan sekilas muncul di depan matanya. Tapi tepat pada saat itu, Lil Purple memuntahkan seteguk darah dan berkata, dia datang. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Coba lihat kemana kalian bisa melarikan diri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kalian. Sepersekian detik kemudian, suara Zhuge Qingyun bergema dari belakang. Mendengar suara itu membuat wajah Lin Yun berubah karena Zhuge Qingyun terlalu cepat. Tapi melihat pulau awan sekilas yang ada di depannya, cahaya tegas melintas di pupil matanya. Saat sayap gagak emas terbuka di belakangnya, Lin Yun meraih Lil Purple dengan tangan kirinya sementara dia membawa Feng Jue di tangan kanannya dan melayang ke langit. Saat dia terbang ke udara, dia mendorong jimat suci gagak emas hingga batasnya, menghabiskan sebagian besar energi astralnya di Istana Ungu praktis dalam sepersekian detik. Kita berhasil. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di Pulau Awan Sekilas. Ketika mereka mendarat di Pulau Awan Sekilas, kegembiraan terlihat di wajah Lin Yun. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, senyumnya menghilang ketika dia melihat Zhuge Qingyun, yang berdiri di depan mereka. Hanya dengan satu pandangan, Lin Yun bisa merasakan kekuatan yang sangat besar menghancurkannya dan membuatnya memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Kalian memiliki cukup banyak cara. Zhuge Qingyun dengan dingin menatap Lin Yun, Lil Purple, dan Feng Jue. Dia kemudian melanjutkan, tapi apa gunanya melakukan itu? Karena aku mengatakan bahwa kamu akan ikut denganku, maka aku pasti akan membawamu bersamaku. Kamu masih belum memenuhi syarat untuk memiliki asal mula petapa agung. Lin Yun memegangi dadanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhuge Qingyun terlalu menakutkan, dan dia bahkan curiga bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kain pertempuran langit untuk digunakan melawan Zhuge Qingyun. Zhuge Qingyun, tidak ada tempat bagimu untuk menjadi sombong. Feng Jue menegur saat dia menatap Zhuge Qingyun saat dia pingsan di tanah. Ketika Zhuge Qingyun menatap Feng Jue, dia hanya bisa merasakan bahwa Feng Jue terlalu menggelikan dan mencibir, memalukan dari sein pedang bercahaya, apa yang ingin kamu katakan? Kamu bajingan. Jangan berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa menghadapimu. Feng Jue menjawab dengan wajah memerah karena marah. Dia kemudian melanjutkan, karena kamu berani menginjak pulau ini,
maka kamu ditakdirkan untuk mati. Zhuge Qingyun dengan santai mengipasi kipas angin di tangannya dan mengejek, kamu pikir aku tidak tahu mengapa kamu mencoba lari ke Pulau Awan sekejap? Apakah kamu berharap adik laki-laki sampahmu itu akan menyelamatkanmu? Jian Jingtian, yang pertama dari 3 peringkat. Karena saya memiliki dendam yang begitu dalam terhadapnya, bagaimana saya tidak tahu bahwa dia terjebak di Sekte Pedang Awan Berkedip sekarang? Kamu. Kali ini, Feng Jue tercengang karena dia jelas tidak menyangka Zhuge Qingyun akan tahu apa yang dia rencanakan sejak awal. Bahkan sebagai rasa malu dari Sein Pedang Bercahaya, Anda sudah berada di alam Dektrit Samsara. Namun, dia masih berada di alam Nadi Naga. Jadi kau mengharapkan dia untuk menyelamatkanmu. Peringkat pertama dari 3 peringkat dan tak terkalahkan. Haha, itu di masa lalu dan bukan sekarang. Zhuge Qingyun mengertakkan gigi dengan wajahnya berubah. Ternyata, dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Jian Jingtian yang terbentuk di masa lalu. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mungkin pernah dipermalukan oleh Jian Jingtian sebelumnya. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membuatmu berlutut di depanku di hadapannya, dan dia bahkan tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun? Dia hanya kura-kura yang terjebak di sini. Jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun, maka aku akan meratakan seluruh Sekte Pedang Awan sekilas. Zhuge Qingyun berkata dengan dingin. Zhuge Qingyun, kamu tidak diperbolehkan mempermalukan adik laki-lakiku. Feng Jue meraung sambil mengertakkan gigi dengan wajah memerah. Tidak mungkin dia mengizinkan siapapun untuk mempermalukan adik laki-lakinya, Jian Jingtian. Bagaimanapun juga, Jian Jingtian adalah murid kesayangan gurunya yang pernah bersinar paling terang di puncak Sen Xiao. Jadi bagaimana jika aku mempermalukannya? Zhuge Qingyun berkata dengan dingin. Aku mengatakan itu semua agar dia mendengarnya. Kamu adalah sampah, dan dia adalah sampah yang bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Pada saat yang sama, tuanmu, Sein Pedang Bercahaya, juga merupakan bagian dari sampah. Tapi saat dia selesai, Lin Yun langsung bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat yang sama, wajah Zhuge Qingyun berubah drastis. Ketika dia berbalik, pupil matanya menyipit ketika dia melihat sinar pedang mengembang di matanya. Sinar pedang telah memenuhi seluruh pandangannya dalam sepersekian detik. Tetapi tepat ketika Zhuge Qingyun ingin mendorong telapak tangan untuk menghancurkan sinar pedang, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak hanya dia gagal menghancurkan sinar pedang, dia bahkan dikirim terbang kembali. Bahkan ketika Zhuge Qingyun jatuh ke permukaan lautan, sinar pedang masih tidak melepaskannya dengan mudah, membuat langit dan bumi terlihat seperti didorong kembali oleh sinar pedang. Ketika sinar pedang menembus telapak tangan Zhuge Qingyun, dia telah memiringkan tubuhnya ke samping untuk menghindari sinar pedang ini secara langsung. Namun, sinar pedang masih meninggalkan bekas darah di pipinya. Ketika angin bertiup di wajahnya, hal ini membuat bekas darah tersebut menjadi lebih menakutkan. Jian Jingtian. Zhuge Qingyun berdiri di permukaan lautan sambil mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang berdiri di puncak gunung tertinggi di Sekte Pedang Fuyun. Zhuge Qingyun, ayo. Datanglah ke puncak awan yang cepat berlalu, dan aku akan memberimu kematian. Sebuah suara keras bergema di antara langit dan bumi. Hal ini membuat semua ahli dari sekte kuat lainnya tercengang saat mereka mengangkat kepala untuk melihat puncak gunung bersalju di awan yang cepat berlalu. Pada saat yang sama, 9 naga agung muncul yang menyebar hingga 100.000 mil, menutupi cahaya matahari dan bulan. Pemandangan ini langsung membuat semua orang tercengang, termasuk biksu tua dari biara Vajra. Mereka semua melebarkan mulutnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mulai bertanya-tanya apakah Jian Jingtian benar-benar berada di alam Nadi Naga. Pada saat yang sama, apa yang dikatakan Jian Jingtian bergema di antara langit dan bumi di bawah tekanan yang tak terbatas. N. Bab 1367 Master Pedang Yao Guang tidak dapat dipermalukan. B. Bagaimana dia bisa melakukan hal ini? Lin Yun melebarkan mulutnya dengan keterkejutan di matanya. Bagaimanapun juga, Zhuge Qingyun mampu melawan 6 orang ahli alam Dektrit Samsara, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melukai dirinya. Tapi Jian Jingtian dengan mudah melepaskan sinar pedang di puncak awan sekilas yang menembus telapak tangan Zhuge Qingyun dari jarak 1000 mil, dan bahkan meninggalkan luka di pipinya. Adik laki-laki. Feng Jue bisa merasakan darahnya mendidih saat ini saat dia mengepalkan tangan kanannya. Semua orang terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Jian Jingtian, tetapi Feng Jue tidak pernah meragukan bahwa Jian Jingtian memiliki kekuatan seperti itu. Di antara generasi yang sama, Feng Jue sangat yakin bahwa Jian Jingtian adalah yang terkuat. Sekte pedang benar-benar menjengkelkan.
Sudah 18 tahun, dan temperamenmu tidak berubah sedikit pun. Zhuge Qingyun berdiri di permukaan lautan saat luka di telapak tangannya perlahan-lahan menutup. Ketika dia menyentuh pipinya dan melihat darah di jari-jarinya, ekspresinya yang sudah gelap tiba-tiba tersenyum. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di luar Pulau Awan sekejap. Tapi jika kau berani mempermalukan tuanku di dalam Pulau Awan sekejap, maka aku akan membunuhmu. Suara dingin Jian Jingtian bergema dari puncak gunung bersalju. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia bisa melihat Jian Jingtian berdiri di puncak dengan rambut peraknya yang memancarkan kilau samar. Hahaha. Zhuge Qingyun tertawa. Jian Jingtian, apakah kamu masih berpikir bahwa itu sama dengan 18 tahun yang lalu? Kamu telah terjebak di alam nadi naga selama 18 tahun terakhir, dan aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Jadi, Anda harus bersikap sopan di depan saya. Jika tidak, aku tidak keberatan meratakan seluruh sekte pedang Fuyun ke tanah. Zhuge Qingyun memiliki kemarahan yang melintas di pupil matanya. Sudah 18 tahun, dan Zhuge Qingyun awalnya mengira bahwa Jian Jingtian tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun di hadapannya jika mereka bertemu lagi. Namun ternyata Jian Jingtian masih tidak menempatkannya di matanya, seperti sebelumnya, dan ini membuatnya merasa bahwa itu tidak dapat diterima. Bagaimanapun, dia ditekan oleh Jian Jingtian saat dia berada di alam nadi naga, dikalahkan berulang kali. Terutama pertarungan terakhir mereka, yang merupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Ketika Feng Jue melarikan diri ke arah Pulau Awan sekilas dengan Lin Yun, dia sudah menebak apa yang coba dilakukan Feng Jue. Alasan mengapa dia tidak mengakhiri semuanya lebih cepat adalah karena itu juga yang dia inginkan. Dia ingin memberitahu Jian Jingtian bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia awalnya mengira bahwa Jian Jingtian tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun saat menghadapi provokasinya dan hanya bisa melihat tuannya dipermalukan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah 18 tahun, Jian Jingtian masih begitu sombong, dan ini membuat Zhuge Qingyun tidak senang karena Jian Jingtian seharusnya gemetar di hadapannya. Dia tidak tahu dari mana Jian Jingtian mendapatkan kepercayaan dirinya untuk membalas. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Zhuge Qingyun, aku memintamu untuk datang dan aku akan memberimu kematian, kata Jian Jingtian. Saya tidak terburu-buru. Kita tidak lagi berada di level yang sama sekarang, dan saya telah mencapai ketinggian yang tidak dapat Anda bayangkan. Jian Jingtian, lihatlah dengan jelas perbedaan di antara kita. Zhuge Qingyun berkata dengan dingin. Setelah selesai, Zhuge Qingyun menginjakkan kakinya ke permukaan laut, menyebabkan lautan runtuh. Detik berikutnya, Zhuge Qingyun telah tiba di puncak gunung bersalju sebelum dia turun dengan tangan terbentang. Pergi. Feng Jue tidak peduli dengan lukanya sekarang dan segera terbang menuju sekte pedang awan sekilas setelah dia berjuang untuk berdiri. Ayo pergi juga. Saat sayap gagak emas muncul di belakang Lin Yun, dia meraih Lil, Purple dan mengikutinya, langsung mengejar Feng Jue. Karena Feng Jue terluka parah, kecepatannya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yun. Bahkan sebelum Feng Jue bisa bereaksi, Lin Yun sudah menangkapnya dan tiba di sekte pedang awan sekilas dengan beberapa lompatan. Tapi saat mereka ingin mendekati gunung bersalju, mereka segera diblokir oleh aura yang tak terlihat. Pada akhirnya, mereka bertiga hanya bisa mendarat di gunung dekat Gunung Pedang Suci. Sudah dimulai, kata Feng Jue dengan ekspresi serius. Lin Yun tahu bahwa Feng Jue mengatakan bahwa mereka telah bertarung dengan aura mereka, bukan secara fisik. Namun meski begitu, aura mereka telah menyelimuti seluruh wilayah saat mereka mulai bentrok. Jika satu pihak menunjukkan kelemahan, maka mereka akan langsung menghadapi serangan dahsyat dari lawan. Tepat pada saat itu, para ahli alam Dektrit Samsara dari sekte kuat lainnya memasuki sekte pedang Fuyun karena mereka tidak ingin melewatkan pertempuran ini. Mereka bahkan tidak bisa percaya bahwa seseorang di alam nadi naga berani melawan seseorang yang berada di alam Dektrit Samsara. Kakek tua, kamu harus menang. Lin Yun mungkin terlihat tenang, tapi dia tidak pernah segugup ini sebelumnya. Dia tahu bahwa jika Jian Jingtian gagal, Jian Jingtian akan menghadapi kematian atau penghinaan yang bahkan lebih buruk dari kematian. Meskipun dia telah bertarung dengan Jian Jingtian beberapa kali, dia juga menganggap Jian Jingtian sebagai seniornya. Jika Jian Jingtian tidak membantunya, maka dia pasti sudah mati sekarang di domain iblis. Tanpa sumber daya Jian Jingtian, tidak mungkin dia bisa mencapai konvergensi 7 bunga saat dia berada di alam Empirean. Jian Jingtian bukan hanya seseorang yang membimbingnya, tetapi juga seorang teman karena temperamen mereka terlalu mirip.
Tiba-tiba, suara keras bergema dari gunung bersalju dengan riak energi putih menyebar, diikuti oleh aura pedang tak terbatas yang meledak dari Jian Jingtian, menyebabkan Zhuge Qingyun mundur beberapa langkah. Ternyata, Jian Jingtian telah menang dalam bentrokan aura mereka, dan pemandangan ini hampir membuat rahang semua orang jatuh. Mereka tidak percaya bahwa seseorang di alam nadi naga benar-benar menang melawan seseorang di alam dekrit samsara. Langit. Mengambil kesempatan ini, Jian Jingtian menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menusukkannya ke arah Zhuge Qingyun. Sinar pedang yang dilepaskan dari jari-jarinya tampak seperti meteorit yang mencapai lebih dari 100 meter, menekan Zhuge Qingyun dan tidak memberinya kesempatan. Bagaimana ini mungkin? Zhuge Qingyun terkejut karena ketika denyut naga Jian Jingtian menyebar, setiap denyut nadi telah mencapai lebih dari 100 kaki. Jian Jingtian berada di alam nadi naga, tetapi denyut naganya agak terlalu boros dan ini tidak masuk akal sama sekali. Sebelum dia bisa memikirkannya lagi, 9 cahaya menyebar dari Zhuge Qingyun dan terbentuk menjadi beberapa senjata. Ada pedang, tombak, kipas, tombak, dan beberapa lagi. Semuanya adalah artefak suci 1000 cahaya. Ketika 9 artefak suci berputar, mereka kemudian menyatu dan membentuk kuali yang diselimuti 9 warna dan berbenturan dengan pedang Jian Jingtian. Ketika kedua belah pihak berbenturan, gelombang kejut yang kuat berdesir, dan pemandangan ini tampak seperti kiamat di mata orang lain. Haha, Jian Jingtian, bagaimana kuali suci langit mendalam saya? Denyut nagamu mungkin telah terakumulasi hingga ketinggian yang menakutkan, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan di depan kuali suciku. Zhuge Qingyun tertawa ketika dia mendapatkan sedikit keuntungan dalam pertempuran. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Jian Jingtian membumbung ke langit dengan api berkobar di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, seekor naga terbang dari tubuhnya yang memancarkan tekanan yang menakutkan sambil diberdayakan oleh aura pedangnya. Pada saat yang sama, api yang berkobar di telapak tangannya menjadi sangat panas sehingga sebanding dengan nafas naga. Semua orang langsung menyadari bahwa itu adalah fisik pedang naga ilahi bawaan Jian Jingtian, fondasi yang memungkinkan Jian Jingtian untuk memerintah tak terkalahkan di domain tandus kuno saat itu. Ketika Jian Jingtian mengangkat telapak tangannya, ruang di sekitarnya mulai bergetar sebelum telapak tangannya mendarat di kuali suci langit yang mendalam. Detik berikutnya, kuali itu retak sebelum pecah berkeping-keping. Ketika Jian Jingtian melayang sambil menghindari pecahan-pecahan itu, sinar pedang melintas di permukaan tubuhnya dan raungan naga bergema dari telapak tangannya sebelum dia dengan mudah menghancurkan aura Zhuge Qingyun. Kamu sedang merayu kematian. Melihat Jian Jingtian menyerbu, Zhuge Qingyun mengaum sebelum dia melayangkan pukulannya. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lebih dari beberapa ratus gerakan dengan aura mereka terus berbenturan, itu menyebabkan riak yang menakutkan mulai menyebar. Pertarungan antara mereka berdua terlalu menakutkan dan membuat hati semua orang bergetar. Tidak ada trik-trik mewah, keduanya hanya beradu secara langsung, dan adegan ini membuat semua ahli alam dektrit samsara tercengang dengan rasa takut yang melintas di pupil mata mereka. Apakah ini anugerah dari seseorang yang pernah dikenal sebagai yang pertama dari 3 peringkat? Dia melawan seorang ahli alam dektrit samsara ketika dia hanya berada di alam nadi naga. Selain itu, dia tidak hanya tidak dikalahkan oleh Zhuge Qingyun, tetapi dia bahkan berhasil menekan lawannya. Ini benar-benar menggulingkan akal sehat semua orang. Ketika mereka melihat 9 naga di belakang Jian Jingtian, semua ini tiba-tiba menjadi dapat dipahami sekali lagi. Bagaimanapun, denyut naga lainnya seperti setetes air dibandingkan dengan lautan. Jian Jingtian mungkin berada di alam nadi naga, tetapi denyut naganya setidaknya 1000 kali lebih kuat dari para ahli lain di alam nadi naga, dan ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tahu bahwa jika Jian Jingtian membuat terobosan ke alam dekrit samsara, dia akan langsung menjadi tak terkalahkan. Saat Jian Jingtian dan Zhuge Qingyun berpisah, aura kekerasan mereka telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Ketika aura mereka membumbung tinggi ke langit, itu menyebabkan serangkaian suara ledakan dari surga, dan ini membuat wajah Zhuge Qingyun menjadi jelek. Ini karena fondasi yang ditampilkan Jian Jingtian jauh melebihi imajinasinya. Sekarang setelah dia melihatnya, Jian Jingtian tidak menghentikan langkah kakinya dan telah mengumpulkan sambil tetap berada di alam nadi naga. Zhuge Qingyun, aku punya pedang yang akan menyukai bimbingan darimu. Suara Jian Jingtian bergema tepat pada saat itu. Saat rambutnya berkibar tertiup angin, dia meraung, pedang. Seolah-olah pedang bayangan petir telah mendengar apa yang dikatakan Jian Jingtian, pedang bayangan petir terbang ke arah Jian Jingtian.
Ketika Jian Jingtian memegang pedang bayangan petir, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar darinya yang membuatnya terlihat seperti dewa matahari saat ini. Rambutnya yang sudah putih menjadi hitam dan kerutannya juga mulai menghilang dari wajahnya, seolah-olah waktu telah mundur. Pada saat berikutnya, seorang pemuda dengan wajah yang terpahat sempurna muncul di hadapan semua orang. Jian Jingtian belum tua karena dia adalah murid termuda dari Sein Pedang Bercahaya, dan dia baru berusia 50 tahun. Tetapi karena apa yang telah dia alami, rambutnya menjadi putih dalam semalam, dan dia telah menjebak dirinya sendiri di dalam sangkar yang dia buat. Tetapi pada saat ini, yang pertama dari 3 peringkat, Jian Jingtian telah kembali. Dia kembali. Mata Feng Jue berkaca-kaca karena ketakutan karena dia tahu bahwa Jian Jingtian yang dia kenal telah kembali hari ini. Ketika Jian Jingtian memegang pedang bayangan petir dan mengangkatnya ke kepalanya, matanya berkobar dengan api saat cahaya yang dipancarkan dari pedang membuat semuanya tampak pucat jika dibandingkan. Ketika Jian Jingtian selesai mengumpulkan aura pedangnya hingga batasnya, dia mengaum dan mengayunkan pedangnya ke arah Zhuge Qingyun, master pedang Yao Guang tidak dapat dipermalukan. Bab 1368 Satu langkah menuju surga. Ketika Jian Jingtian mengayunkan pedangnya, aura menakutkan menyelimuti seluruh puncak awan yang cepat berlalu, menyebabkan matahari dan bulan meredup di bawah sinar pedangnya. Jian Jingtian juga menggunakan niat pedang langit dan pedang bayangan petir, tapi itu 100 kali lebih kuat daripada saat Lin Yun menggunakannya. Yang terpenting, Jian Jingtian hanya mengayunkan pedangnya karena marah dan tidak menggunakan teknik bela diri apapun di balik serangannya. Jadi adegan ini membuat sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak dengan kulit kepalanya yang mati rasa. Ketika dia berada di niat pedang kuasi firmamen, dia sudah merasakan betapa menakutkannya niat pedang Jian Jingtian. Saat itu, dia berdarah dari matanya ketika dia hanya melihat sekilas niat pedang Jian Jingtian karena terlihat seperti matahari yang cerah dan agung. Di saat yang sama, semua ahli alam dektrit samsara lainnya memiliki mulut terbuka lebar sambil melihat pedang yang dilepaskan oleh Jian Jingtian. Tapi dalam kesan Lin Yun, dia tahu bahwa ini bukanlah batas dari maksud pedang Jian Jingtian. Apakah karena Jian Jingtian berada di bawah batasan tertentu dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya? Saat mata Lin Yun berkedip, dia bingung karena terlalu banyak rahasia yang menyelimuti Jian Jingtian. Mungkin keadaannya saat ini tidak benar karena akumulasi di alam nadi naga terlalu menakutkan. Saat energi tak terbatas mengalir ke pedang bayangan petir, Jian Jingtian mulai bersinar dan rambut hitamnya mulai berkibar tertiup angin dengan keras. Apakah kakek tua itu selalu begitu tampan? Lin Yun sekarang tahu mengapa Feng Jue memanggil Jian Jingtian sebagai adik laki-lakinya. Ternyata Jian Jingtian belum tua sama sekali. Dalam hal penampilannya, bahkan Zhuge Qingyun lebih rendah darinya. Ketika Jian Jingtian mengayunkan pedangnya ke bawah, seluruh langit dan bumi mulai bergetar, menyebabkan seluruh sekte pedang Fuyun bergetar. Semua batasan dalam sekte diaktifkan sebelum mereka hancur dan menghilang. Hanya Lin Yun yang cukup pintar untuk berdiri di dekat gunung pedang suci, dan ini tidak terpengaruh sama sekali. Kanon langit yang mendalam. Zhuge Qingyun tidak bisa berpikir banyak saat ini ketika dia merasakan ancaman datang dari Jian Jingtian. Jadi dia segera mendorong Profound Sky Cannon sampai batasnya. Saat 9 cahaya mulai menyatu di tubuhnya, itu kemudian menjelma menjadi baju besi pelangi. Saat ruang di belakangnya terdistorsi, matahari dan bulan berputar di telapak tangannya, yang langsung menyebabkan ruang terbentuk menjadi distorsi spasial pelangi. Ini adalah jurus yang paling sering digunakan Zhuge Qingyun, pembalikan universal. Jurus ini lagi. Wajah Feng Jue berubah di samping Lin Yun saat dia menjadi gugup. Ini adalah jurus yang mengalahkan 6 ahli alam dekrit samsara saat itu, dan ini juga jurus yang langsung mengalahkannya tanpa bisa melakukan perlawanan. Bahkan sekarang, dia masih belum pulih dari luka yang diberikan Zhuge Qingyun padanya. Tapi ini hanya berlangsung sebentar sebelum retakan menyebar di ruang terdistorsi di sekitarnya. Tak lama kemudian, sinar pedang meledak dan menyebabkan retakan menjadi lebih lebar. Saat semuanya beres, ruang tidak lagi terdistorsi dan pedang Jian Jingtian mendarat di Zhuge Qingyun. Bersamaan dengan ledakan, Zhuge Qingyun mengertakkan gigi saat dia menerima serangan ini secara langsung dengan Profound Sky Armor. Pedang suci Radiant tidak bisa dipermalukan. Tapi pedang Jian Jingtian terlalu menakutkan dengan api yang masih berkobar di mata Jian Jingtian. Pada akhirnya, Zhuge Qingyun tidak tahan lagi dan baju besinya mulai hancur. Ketika baju besi itu hancur, Zhuge Qingyun sudah mundur, tetapi meskipun demikian, dia masih menderita luka yang menakutkan di dadanya.
Melihat darah mengucur dari dadanya, wajah Zhuge Qingyun langsung menjadi pucat. Apakah kamu tidak ingin menunjukkan perbedaan di antara kita? Kenapa kamu masih sama seperti 18 tahun yang lalu? Menyedihkan. Kamu bahkan tidak bisa mengambil satu pedang dariku. Kata Jian Jingtian, menatap Zhuge Qingyun yang telah mundur 100 langkah tanpa ekspresi saat dia memegang pedang bayangan petir. Saat Zhuge Qingyun terbatuk, wajahnya menjadi lebih jelek, dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Jian Jingtian, aku hanya memberimu wajah. Jangan lupa bahwa aku belum memanggil rasi bintangku. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Zhuge Qingyun sangat marah karena dia berpikir bahwa memanggil konstelasinya untuk menghadapi seorang ahli alam nadi naga terlalu memalukan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Jian Jingtian akan menjadi sangat kuat. Ketika sebuah lukisan terbang keluar dari tubuhnya, lukisan itu terbuka dan menampakkan 9 gunung. Masing-masing gunung diselimuti cahaya yang sangat terang yang tampak seperti api suci yang berkobar. Ketika konstelasi terbuka, aura Zhuge Qingyun mulai meningkat dan langsung membanjiri aura Jian Jingtian dalam sekejap. Saat lebih banyak lapisan surga hancur, Zhuge Qingyun berjemur di bawah sinar bintang dan melepaskan semua auranya sebagai ahli alam dekrit samsara. Adegan ini langsung membuat wajah semua ahli alam dekrit samsara dari sekte kuat lainnya berubah. Zhuge Qingyun serius sekarang. Dia bahkan mengeluarkan rasi bintangnya. Sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan pada Jian Jingtian. Sekarang dia sudah habis-habisan, saya khawatir dia tidak akan menahan diri lagi, dan sekte pedang awan sekilas akan hancur. Sepertinya sekte ini akan dihancurkan. Wajah semua orang berubah dan mereka tidak lagi berani tinggal di sekte pedang Fuyun. Zhuge Qingyun, hentikan. Lin Zhen meraung. Jika kamu berani menghancurkan sekte pedang Fuyun, aku bersumpah tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Mayoritas tetua dan murid dari sekte pedang awan berkedip masih tidak bisa mundur tepat waktu. Jika sekte pedang Fuyun dihancurkan, maka akumulasi dalam sekte itu semua akan hilang. Yang paling penting, akan ada banyak kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan kematian itu tidak bersalah. Sialan. Su Ziao dan yang lainnya yang datang berubah wajahnya saat melihat pemandangan ini. Apakah sekte pedang awan sekilas benar-benar akan dihancurkan hari ini? Cahaya brutal melintas di pupil mata Zhuge Qingyun saat dia mencibir, apa hubungan pemusnahan sekte pedang Fuyun denganku? Sudah terlambat sekarang. Jian Jingtian, berlutut dan memohon padaku jika kau takut sekarang. Jika tidak, saya tidak akan ragu untuk pergi keluar. Mendengar apa yang dikatakan Zhuge Qingyun, cahaya dingin melintas di pupil Jian Jingtian saat dia bertanya, apakah Anda mengancam saya dengan sekte pedang Fuyun? Jadi bagaimana jika saya, Zhuge Qingyun menyeringai, mengalahkanku dengan pedang? Apa yang bisa kamu lakukan? Aku hanya tidak ingin menggertak alam nadi naga sepertimu. Jika aku serius, belum lagi sekte pedang awan sekilas, tapi tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Tapi Jian Jingtian hanya menggunakan pedang bayangan petir dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keluarkan rasi bintangmu jika kamu tidak senang. Zhuge Qingyun melayang di udara saat auranya menghantam aura Jian Jingtian setelah diberdayakan oleh rasi bintangnya. Dalam sekejap mata, aura pedang Jian Jingtian hanya bisa menyusut kembali ke puncak gunung salju, tampak seperti rakit di lautan. Karena Zhuge Qingyun sangat ingin membalas dendam, dia muncul kembali di puncak gunung bersalju sebelum Jian Jingtian bisa membalas. Kemudian, telapak tangannya terbang ke arah kepala Jian Jingtian. Tapi saat telapak tangannya akan mencapai kepala Jian Jingtian, Jian Jingtian memejamkan matanya, seolah-olah dia telah menyerah pada takdirnya. Namun pada detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Semua denyut naga mulai mengalir ke tubuh Jian Jingtian. Di saat yang sama, hambatan Jian Jingtian di alam nadi naga langsung pecah dan mencapai alam dekrit samsara. Tapi itu belum semuanya. Saat denyut naga terus memasuki tubuhnya, auranya terus meningkat, mencapai tahap kehidupan mendalam, lalu tahap kematian mendalam, lalu tahap nirwana sebelum akhirnya mencapai tahap nirwana puncak. Begitu saja, Jian Jingtian telah segera menerobos alam nadi naga dan mencapai panggung nirwana puncak di bawah pengawasan banyak orang. Tapi bukan itu saja. Aura Jian Jingtian terus berkokok, menyebabkan hati semua orang berdenyut dengan mata hampir melotot. Bagaimana ini mungkin? Zhuge Qingyun dengan cepat tercengang oleh pemandangan ini. Wajah Lin Yun berubah karena dia teringat apa yang dikatakan Lil Purple. Akumulasi Jian Jingtian di alam nadi naga belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia membuat terobosan, dia akan jauh melampaui batas tahap nirwana. Jika orang suci tidak muncul, maka dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan.
Ketika Lin Yun berbalik untuk melihat Lil Purple tahu apa yang ingin dia tanyakan dan menganggukkan kepalanya, Raja Surgawi. Begitu saja, Jian Jingtian telah mengambil satu langkah untuk mencapai surga. Bahkan di zaman kuno, jarang ada orang yang bisa mencapai ketinggian Jian Jingtian sebagai Raja Surgawi karena Raja Surgawi adalah eksistensi yang tak terkalahkan selama orang suci tidak ada. Zhuge Qingyun, Anda perlu mendapatkan sesuatu yang jelas. Saya tidak perlu mengeluarkan rasi bintang saya jika saya ingin mengalahkan Anda, kata Jian Jingtian sebelum dia mendorong telapak tangannya. Menghadapi telapak tangan Jian Jingtian, Zhuge Qingyun memuntahkan seteguk darah dan rasi bintangnya pecah berkeping-keping. Di bawah serangan Jian Jingtian, tulang, organ dalam, dan meridiannya semuanya hancur berantakan. Begitu saja, semua orang menyaksikan Zhuge Qingyun berguling menuruni gunung bersalju seperti bola salju. Ketika dia mencapai kaki gunung, dia berlumuran darah, dan rambutnya berserakan. Tanpa ragu-ragu, Zhuge Qingyun berbalik dan melarikan diri menggunakan kedua tangan dan kakinya. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan memberi Anda kematian jika Anda berani datang ke puncak awan yang cepat berlalu. Karena kamu sudah datang, maka jangan pergi. Jian Jingtian melayang di udara seperti dewa, menarik Zhuge Qingyun, yang ingin melarikan diri, kembali ke puncak gunung. Sebelum Zhuge Qingyun dapat menanggapi tepat waktu, Jian Jingtian menamparnya dan berkata, tamparan ini untuk mengingatkan Anda bahwa sein pedang bercahaya tidak dapat dipermalukan. Pipi Zhuge Qingyun langsung menjadi bengkak dengan darah yang menetes dari bibirnya. Pedang ini untuk memberitahumu bahwa siapapun yang berani mempermalukan sein pedang bercahaya akan mati. Jian Jingtian kemudian mengangkat pedang bayangan petir dan mengayunkannya. Tetapi tepat ketika sinar pedang hendak menggesek leher Zhuge Qingyun, kelopak emas terbang sementara Zhuge Qingyun putus asa. Saat pedang dan kelopak bunga bertabrakan, percikan api beterbangan dan lintasan pedang bergeser. Melihat pemandangan ini, Zhuge Qingyun dengan cepat bangkit kembali dan berbalik sebelum dia berteriak, "Tuan!" Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Zhuge Qingyun, wajah mereka berubah karena Tuan Zhuge Qingyun adalah Tian Xuanzi. Jadi, apakah itu berarti Tian Xuanzi telah datang? Memikirkan hal itu, semua orang dengan cepat berbalik ke arah yang diteriakkan Zhuge Qingyun. Bab 1369 tidak dapat dipercaya. Ketika Lin Yun berbalik dan melihat seseorang, dia langsung bingung. Seluruh dunia juga menjadi hening karena pemuda yang tak tertandingi yang muncul. Pemuda ini mengenakan pakaian putih dengan lubang di dadanya yang memperlihatkan setengah dadanya. Bahu kanannya dihiasi dengan sulur-sulur pohon yang terbungkus dengan sekuntum bunga ungu yang bermekaran di sulur tersebut. Bunga itu memiliki 9 kelopak, dan kuncup bunga itu memiliki api yang berkobar di atasnya yang membuatnya terlihat suci. Bunga astral ilahi. Hal pertama yang terlintas di benak Lin Yun adalah bunga astral ilahi. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa orang ini memiliki rambut keemasan dan kulit pucat yang sepertinya memiliki garis keturunan ras lain. Pada saat yang sama, matanya dalam seperti dua jurang dan cara dia berdiri di udara seperti melihat potret alam. Sebagian orang diberkati dengan penampilan seperti peri surgawi yang keluar dari lukisan dengan temperamen yang luar biasa dan halus. Tetapi lukisan ini berbeda. Ia tampak seperti lukisan yang sudah terkenal sejak awal. Dia berdiri di sana, tetapi dia membuat semua orang merasa bahwa dia berada di dalam lukisan sementara orang lain berada di luar. Jadi ini adalah Tian Xuanzi, orang jenius terkuat dalam milenium terakhir di domain tandus kuno. Dia baru berusia beberapa ratus tahun, tapi kekuatannya mendekati sein pedang bercahaya. Tidak hanya domain tandus kuno, tapi namanya terkenal di seluruh era naga suci. Bagaimanapun, nyanyian penguasa suci langit yang mendalam, tak terkalahkan di domain tandus kuno, bukan hanya sebuah nyanyian. Lin Yun tidak bisa mempercayai apa yang dia katakan karena orang ini seharusnya ambisius di matanya, tapi dia tidak bisa merasakan niat buruk dari Tian Xuanzi. Sebaliknya, dia selalu terlihat memiliki segumpal kesedihan di matanya. Meskipun Lin Yun tahu bahwa Tian Xuanzi belum tua, penampilannya sedikit terlalu muda. Xuan Kong dari Vihara Vajra menyapa Sein Sovereign. Zhang Qiong dari Paviliun Pedang Surgawi menyapa Sein Sovereign. Ini adalah pertama kalinya banyak ahli alam dekrit samsara dari sekte lain melihat Tian Xuanzi, jadi mereka dengan cepat menyapanya setelah mereka pulih dari keterkejutan. Tapi Lin Yun tidak melakukannya karena orang ini memancarkan aura berbahaya yang membuatnya gugup. Jika orang ini ingin mengeluarkan asal mula petapa agung, apa yang harus dia lakukan? Siapa yang bisa menghentikan orang ini?
Wajah Lin Yun berubah karena dia tahu dia bahkan mungkin tidak punya waktu untuk memanggil kain pertempuran langit sebelum orang ini. Begitu banyak sehingga pihak lain akan merasakan permusuhan sekecil apapun. Ini adalah kloningan. Dan dia sepertinya memiliki garis keturunan klan naga, kata Lil Purple. Wajahnya pucat karena dia sebelumnya menggunakan rune dewa asal, dan dia masih belum pulih sepenuhnya. Feng Jue juga dipenuhi luka dan linglung saat melihat Tian Xuanzi. Tian Xuanzi melambaikan tangannya, ingin membawa Zhuge Qingyun kepadanya. Tangannya mencapai puncak gunung bersalju, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Saat ruang terdistorsi, dia mengulurkan tangan, dan sepertinya itu menyempit. Tapi tepat ketika tangannya akan mencapai Zhuge Qingyun, Jian Jingtian mendengus dingin sebelum dia melepaskan sinar pedang. Saat ruang yang terdistorsi hancur, tangan itu hanya bisa kembali. Tian Xuanzi. Jian Jingtian mengertakkan gigi dengan api berkobar di pupil matanya. Tian Xuanzi menarik kembali tangannya dan menunduk untuk melihat tetesan darah menetes di jarinya. Dia menghela nafas, seorang raja surgawi memang. Anda tak terkalahkan selama orang suci tidak muncul. Tian Xuanzi, berhentilah berpura-pura. Jian Jingtian melanjutkan, dia berani mempermalukan tuanku, jadi dia harus mati hari ini. Jangan katakan bahwa Anda hanya tiruan. Bahkan jika Anda berada di sini secara pribadi, saya akan tetap membunuhnya apapun yang terjadi. Tapi Tian Xuanzi tenang saat dia menjawab, sepertinya itu adalah kesalahan bagiku untuk membiarkanmu hidup 18 tahun yang lalu. Tapi ingat sumpahmu. Kamu tidak akan keluar dari Sekte Pedang Fuyun seumur hidupmu. Setelah selesai, Tian Xuanzi melangkah keluar, tampak seolah-olah dia telah terbang keluar dari lukisan. Ketika dia melangkah keluar dari lukisan itu, waktu dan ruang telah membeku di sekitarnya. Kali ini, dia secara pribadi datang ke gunung bersalju. Gerakannya tidak cepat, tapi semua orang bisa melihatnya dengan jelas saat dia mendarat di puncak gunung bersalju. Ketika Jian Jingtian ingin menyerang, dia terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di dunia telah dibatasi saat riak menyebar. Tian Xuanzi kembali ke tempat dia awalnya berdiri dengan Zhuge Qingyun di sampingnya. Keduanya bersama-sama, tetapi semua orang merasa bahwa sebuah lukisan memisahkan mereka. Yang satu berdiri di dalam lukisan sementara yang lain berada di luar lukisan. Ketika mereka kembali, Jian Jingtian memuntahkan seteguk darah sebelum dia jatuh berlutut. Ini mengejutkan Lin Yun. Dia bertanya-tanya apakah Tian Xuanzi telah melakukan sesuatu terhadap Jian Jingtian. Tapi dia segera menghilangkan pikiran itu karena Tian Xuanzi hanya melirik Jian Jingtian saat dia membawa Zhuge Qingyun pergi bersamanya. Tapi lirikan itu saja sudah cukup untuk memberikan luka parah pada Jian Jingtian, yang telah menjadi Raja Surgawi. Saat sekelilingnya menjadi sunyi, semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena Tian Xuanzi terlalu menakutkan, belum lagi ini hanya satu tiruannya. Mereka semua tahu kekuatan Jian Jingtian, tapi dia bukan apa-apa di hadapan Tian Xuanzi. Ingat apa yang baru saja kukatakan, dan ingat sumpahmu. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu, kata Tian Xuanzi. Tidak ada yang bisa melihat emosi apapun di wajahnya, tetapi kata-katanya membuat semua orang terdiam. Tuan, asal mula petapa agung ada padanya. Zhuge Qingyun mengarahkan jarinya ke Lin Yun. Ketika Tian Xuanzi menatap Lin Yun, Jian Jingtian berjuang untuk bangkit, kamu berani. Tapi Tian Xuanzi hanya menjawab dengan mendorong telapak tangannya, menyebabkan Jian Jingtian memuntahkan seteguk darah sebelum dia dikirim terbang. Bahkan jika ini hanya kloningannya, kemunculannya sudah menentukan sesuatu. Aku melihatnya, kata Tian Xuanzi. Kata-katanya membuat jantung Lin Yun berdegup kencang dan dia merasa bahwa kunci rahasia Kuksuan dengan asal mula suci yang tersegel di dalamnya akan melompat keluar dari hatinya pada saat berikutnya. Pada saat yang sama, Lin Yun menyadari bahwa dia tidak bisa bergeming ketika dia mencoba meraih jantungnya yang berdenyut. Tetapi di bawah tatapan Tian Xuanzi, dia bahkan tidak bisa mengedarkan energi astralnya, apalagi bergerak. Jadi nafasnya berangsur-angsur menjadi tergesa-gesa. Menarik. Tulang naga emas Lil Qincang ada padamu. Tian Xuanzi tidak mengalami perubahan pada ekspresinya saat dia mengulurkan tangan ke arah Lin Yun. Tapi Lin Yun terkejut saat telapak tangannya hendak mendarat karena dia menemukan bahwa dia bisa bergerak. Dia terkejut, dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari batasan Tian Xuanzi. Secara logika, seharusnya mudah bagi Tian Xuanzi untuk membatasi gerakannya meskipun dia hanya seorang kloningan. Tapi sebelum mereka bisa memikirkannya, sepasang sayap gagak emas terbentang di belakang Lin Yun, langsung membawanya jauh. Ini juga menyebabkan Tian Xuanzi meleset, langsung mengejutkan semua orang.
Mereka kagum bahwa Lin Yun berhasil menghindari cengkeramannya, tapi bagaimana itu mungkin? Sebelumnya, Tian Xuanzi dengan mudah menggunakan sekilas untuk membuat Jian Jingtian terluka parah, jadi bagaimana Lin Yun bisa menghindarinya ketika dia hanya berada di alam inti Elysium? Ini terlalu aneh, seperti seseorang yang menghancurkan semut dengan telapak tangan, tetapi semut itu masih hidup dengan baik. Tiba-tiba, Lin Yun bisa merasakan gumpalan aura berbahaya, dan dia membubung ke langit sekali lagi, menghindari tangan Tian Xuanzi. Ketika Tian Xuanzi gagal lagi, ini membuat wajah semua orang berubah. Bahkan Lin Yun pun terkejut dan tidak percaya. Meskipun Lin Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia memendam semua perasaannya ketika dia sebelumnya melihat betapa sombongnya Tian Xuanzi. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan tersenyum. Sepertinya yang disebut, penguasa langit yang mendalam, tidak begitu mengesankan. Tuan, Anda tidak perlu repot-repot berurusan secara pribadi dengan anak nakal ini. Biar aku yang melakukannya. Zhuge Qingyun juga terkejut saat menonton dari samping dan ingin bertindak atas nama Tian Xuanzi. Mendengar apa yang dikatakan Zhuge Qingyun, Tian Xuanzi tidak mengatakan apapun yang bisa dianggap sebagai pengakuan. Ini membuat wajah Lin Yun berubah. Terlepas dari kata-katanya, dia tahu dia tidak bisa menghadapi Tian Xuanzi atau Zhuge Qingyun. Jika Zhuge Qingyun mengabaikan identitasnya dan mengejarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhuge Qingyun, bajingan. Apakah kamu akan mengabaikan statusmu? Feng Jue terbang dengan marah di samping Lin Yun. Enyahlah. Zhuge Qingyun hanya melambaikan tangannya untuk mengirim Feng Jue terbang menjauh. Dia dan Feng Jue mengalami luka-luka, tetapi kemampuan pemulihan Zhuge Qingyun jauh lebih tinggi daripada Feng Jue. Dasar anak nakal, kamu berani mengabaikan tuanku. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku tidak akan dipanggil Zhuge Qingyun. Zhuge Qingyun memiliki aura membunuh yang memancar dari matanya. Dia mungkin terluka, tapi dia masih mengeluarkan aura yang kuat. Adegan ini membuat sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena mereka berada di dua level yang sama sekali berbeda. Mungkinkah dia harus mengeluarkan kain pertempuran langit untuk membunuh Zhuge Qingyun? Melihat Zhuge Qingyun, yang diselimuti 9 cahaya sekali lagi, butiran keringat mulai bergulir dari dahi Lin Yun karena dia tidak berani memanggil kain pertempuran langit di hadapan penguasa suci langit yang mendalam. Berlutut. Zhuge Qingyun meraung sebelum dia melayang ke langit dengan telapak tangannya turun. Jangan takut. Kalahkan dia. Tepat ketika Lin Yun ingin menghindarinya, sebuah suara bergema di benaknya, menyebabkan Lin Yun tanpa sadar mendorong telapak tangannya keluar. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Zhuge Qingyun memuntahkan seteguk darah sebelum dia berlutut. Adegan ini langsung membuat rahang semua orang ternganga dengan bola mata melotot. Astaga! Biksu tua, Xuan Kong dari Biara Vajra, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Ketika dia selesai, dia terkejut dengan kata-katanya dan dengan cepat menutup mulutnya. Dia kemudian dengan hati-hati melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang mendengar apa yang dia katakan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya karena mereka juga sangat terkejut. Itu adalah Zhuge Qingyun yang mereka bicarakan, seseorang yang bermain-main dengan 6 ahli alam dektrit samsara di tangannya seperti tidak ada apa-apanya. Belum lagi mereka, tapi bahkan Lin Yun pun terkejut dengan apa yang baru saja terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Zhuge Qingyun benar-benar dipaksa berlutut hanya dengan telapak tangan darinya. Ini terlalu sulit dipercaya. Tampar dia. Sebuah suara yang menyenangkan bergema di dalam pikiran Lin Yun sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun melangkah maju dan mengangkat tangannya ke udara. Bajingan, kau berani. Zhuge Qingyun menjadi marah saat dia dengan cepat bangkit kembali. Tapi saat dia bangkit, dia menerima tamparan dari Lin Yun dan berlutut lagi. Tendang dia. Ketika suara itu bergema di dalam benaknya sekali lagi, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan tawa sebelum dia menendang Zhuge Qingyun. Tendangannya jatuh ke wajah Zhuge Qingyun, mengirimnya terbang kembali dan berputar di udara. Ketika Zhuge Qingyun jatuh ke tanah, dia langsung pingsan dan kehilangan kesadaran. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya terdiam saat mereka menatap Lin Yun dengan tidak percaya, dengan mata terbuka lebar. Bab 1370 Aku bersumpah. Semua orang memandang Lin Yun dengan tidak percaya dan terkejut karena mereka tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi? Feng Jue, yang bangkit kembali, benar-benar tercengang ketika dia melihat Zhuge Qingyun terlempar dari tendangan Lin Yun. Sejak kapan adik laki-lakinya menjadi begitu kuat? Ekspresi Tian Xuanzi juga menjadi tidak pasti saat dia melambaikan tangannya dan menarik Zhuge Qingyun, yang terbaring di tanah, ke atas.
Begitu saja, tubuh Zhuge Qingyun menghilang di depan mata semua orang. Saya menekan seorang raja. Tidak hanya semua orang yang tidak percaya, tetapi bahkan Lin Yun pun tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia capai. Dia tidak merasa bahwa kekuatannya telah meningkat. Tapi saat dia menyerang tadi, dia merasa seolah-olah ada gelombang kekuatan yang memberdayakannya. Lin Yun langsung mengetahui ada seseorang yang membantunya dan menarik napas dingin. Senior, apakah Anda Kaisar Pedang, Yu Qingfeng? Lin Yun bertanya dengan nada tidak pasti dalam benaknya. Sepertinya kamu tidak bodoh. Ini aku, Yu Qingfeng. Suara lucu itu bergema di dalam pikiran Lin Yun lagi, membuat Lin Yun gemetar. Itu adalah Kaisar Pedang yang mengambil 7 pagoda ubin mengkilap berharga, pendekar pedang terkuat di dunia. 3000 tahun yang lalu, Kaisar Pedang adalah seseorang yang menekan seluruh sekte pedang sendirian dengan pedang. Hal ini langsung membuat Lin Yun terdiam karena, dari sudut pandang tertentu, Kaisar Pedang seharusnya menjadi musuh sebagai seseorang yang membuat sekte pedang jatuh dari tanah suci. Tapi jauh di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan rasa hormat pada Kaisar Pedang, jadi perasaannya menjadi rumit. Dengan hanya satu pedang di tangannya, Kaisar Pedang menghadapi seluruh sekte pedang sendirian, dan hanya mendengar itu saja sudah cukup untuk membuat hati siapapun mulai mendidih. Tapi masalahnya adalah dia harus memasuki sekte pedang cepat atau lambat. Kakak senior Feng Jue menyelamatkannya di jalan surgawi, yang berarti dia akan menjadi murid sekte pedang. Namun ternyata sekte pedang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yu Qingfeng. Apakah Anda berpikir tentang mengapa saya ingin meratakan seluruh sekte pedang saat itu? Kaisar Pedang, Yu Qingfeng sepertinya telah melihat pikiran Lin Yun dan tertawa kecil. Ya, jawab Lin Yun. Kaisar Pedang terdiam sejenak sebelum dia berkata, tidak perlu aku memberitahumu tentang hal itu. Terlepas dari apakah kau mau menerimanya, suatu hari nanti kau akan mengetahuinya karena kau terlibat dalam karma dari 3000 tahun yang lalu. Jadi aku tidak bisa memberitahumu banyak sekarang, tapi aku bisa memberitahumu bahwa aku tidak memiliki permusuhan dengan sekte pedang. Wajah Lin Yun berubah karena dia tahu ada alasan lain mengapa Kaisar Pedang menindas sekte pedang saat itu. Tapi Kaisar Pedang juga menyebutkan bahwa dia telah terlibat dalam karma dari 3000 tahun yang lalu. Jadi, apa maksudnya itu sebenarnya? Apakah itu karena asal-usul petapa agung? Lin Yun menyelidiki. Haha. Kaisar Pedang, Yu Qingfeng, hanya tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, dia menatapmu lagi. Kata-katanya membuat hati Lin Yun tenggelam. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa Tian Xuanzi sedang menatapnya. Tapi kali ini, Tian Xuanzi tidak terburu-buru untuk bergerak dan tampak sedang berpikir keras. Semakin Tian Xuanzi berada dalam kondisi ini, semakin gelisah perasaan Lin Yun. Jadi, bisakah kita mengalahkan yang satu ini? Lin Yun bertanya dengan nada antisipasi. Jika dia bisa, itu akan sangat bagus. Memikirkan bagaimana dia mengalahkan Zhuge Qingyun dan mungkin bisa mengalahkan Tian Xuanzi seketika membuat darahnya mendidih. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan yang satu ini. Kaisar Pedang dengan pahit berkata. Aku tidak dalam posisi untuk bergerak dalam kondisi saya saat ini, dan saya hanya berjanji bahwa saya akan menjagamu. Jadi saya tidak berniat terlibat dalam hal seperti ini. Tapi kau mungkin akan dibawa pergi jika Sein Pedang bercahaya masih belum muncul. Senior, karena Anda sudah membantu, maka Anda mungkin juga membantu sepenuhnya. Bantu aku menghajar Tian Xuanzi, jawab Lin Yun. Aku tidak bisa bergerak sendiri, dan namamu akan tersebar karena kau telah menghajar Zhuge Qingyun, senyum Kaisar Pedang. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena dia tidak mengira ada orang yang akan mempercayainya. Dia mencoba memanggil Kaisar Pedang beberapa kali, tapi Kaisar Pedang sepertinya sedang berpikir keras dan tidak membalasnya. Senior, Lin Yun akhirnya kehilangan kepercayaan dirinya. Jika Kaisar Pedang tidak ada lagi, dia tidak akan berdaya melawan Tian Xuanzi, bahkan jika Tian Xuanzi hanyalah sebuah kloningan. Aku ingin tahu kau senior yang mana. Apakah Anda keberatan keluar dan membiarkan junior ini melihat Anda? Tian Xuanzi bertanya. Dia bisa melihat Lin Yun tidak mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan Zhuge Qingyun, tetapi seseorang membantunya dalam kegelapan. Selain itu, orang yang membantu Lin Yun telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Tapi yang jelas, Yu Qingfeng tidak mengganggunya, dia juga tidak berpikir untuk muncul. Senior. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Tian Xuanzi, mereka semua terkejut. Tetapi mereka segera mengetahuinya karena tidak masuk akal bahwa Lin Yun bisa mengalahkan Zhuge Qingyun. Mereka sekarang tahu mengapa Lin Yun bisa mengalahkan Zhuge Qingyun.
Ternyata ada seseorang yang membantu Lin Yun, dan semuanya sekarang masuk akal. Jika Lin Yun mengandalkan kemampuannya untuk mengalahkan Zhuge Qingyun, maka mereka mungkin akan segera bunuh diri. Ketika Tian Xuanzi menatap Lin Yun, Kaisar Pedang juga tidak menjawab. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tian Xuanzi, karena Anda tahu bahwa Kaisar ini ada di sini, lalu mengapa Anda tidak mundur sekarang? Kaisar. Sebuah seruan bergema dari sekeliling karena tidak banyak orang yang bisa menyebut diri mereka sebagai Kaisar di alam Kunlun. Senior, karena Anda tidak mau menunjukkan diri Anda, saya harus minta maaf karena tidak sopan. Tian Xuanzi muncul di hadapan Lin Yun dengan tangan terulur. Kali ini, dia tidak memiliki niat untuk membunuh dan hanya ingin membawa Lin Yun pergi, tidak seperti yang terakhir kali. Lin Yun dapat dengan tajam merasakan bahwa telapak tangan ini diselimuti oleh angin ringan yang hampir merobek tubuhnya. Senior, Lin Yun berteriak dengan cemas di dalam hatinya. Sepertinya rumor itu benar bahwa Master Pedang Yao Guang sedang dalam masalah. Kata Kaisar Pedang dengan tenang. Tetapi ketika dia mengatakan itu, Lin Yun bisa merasakan bahwa tekanan pada dirinya terangkat, dan dia dengan cepat melompat ke samping. Ini mengejutkan Tian Xuanzi saat dia berteleportasi dan mengulurkan tangan untuk meraih Lin Yun. Tapi Lin Yun bisa menghindari cengkeramannya dalam sekejap mata, seperti ikan di kolam. Tiba-tiba, bunga di bahu Tian Xuanzi mekar. Saat bunga itu mekar, Lin Yun bisa merasakan nafasnya pun terhenti, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dalam kegelapan, sebuah tangan putih pucat menerobos masuk dan mengulurkan tangan. Kalahkan dia. Tepat ketika Lin Yun putus asa, suara Kaisar Pedang bergema, dan Lin Yun tidak ragu-ragu untuk mendorong telapak tangannya. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Lin Yun memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Kamu menggertakku. Lin Yun berkata dengan nada tertekan saat dia menyeka darah dari bibirnya karena dia mengira Tian Xuanzi akan dikirim terbang di bawah telapak tangan itu. Haha, tawa Kaisar Pedang. Aku tahu siapa kamu sekarang. Junior ini terkejut bahwa kau akan terlibat dalam masalah ini, kata Tian Xuanzi setelah dia mengirim Lin Yun terbang. Generasi yang lebih muda sangat mengesankan sekarang, desah Kaisar Pedang dalam hati Lin Yun. Tapi karena senior telah melibatkan dirimu dalam masalah ini hari ini, maka aku hanya bisa meminta maaf. Tian Xuanzi telah menebak siapa yang berdiri di belakang Lin Yun, tapi dia masih tidak menunjukkan niat untuk melepaskan masalah ini. Seolah-olah dia yakin bahwa Kaisar Pedang tidak akan muncul di depan umum. Senior, jangan menahan diri lagi. Dia meremehkanmu. Lin Yun berkata dalam hatinya. Tahukah kamu mengapa dia tidak memanggil namaku secara terbuka? Tahukah kamu apa artinya jika aku menunjukkan diriku secara pribadi? Kaisar Pedang bertanya. Sepertinya ada alasan mengapa dia tidak bisa muncul di depan umum. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang rumit dengan Sekte Pedang, jadi dia tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Tapi karena dia telah mengambil pagoda ubin kaca 7 harta karun, dia tidak bisa melihat Lin Yun ditangkap. Tapi dia tidak senang melihat Tian Xuanzi masih datang bahkan setelah mengetahui identitasnya. Setelah hening sejenak, suara Kaisar Pedang bergema di benak Lin Yun, mungkin karena sudah lama sekali aku tidak bergerak secara pribadi. Pinjamkan pedang pemakaman bunga milikmu. Mendengar itu, Lin Yun bersukacita karena dia tahu bahwa jika Kaisar Pedang mengayunkan pedangnya, Tian Xuanzi tidak akan bisa kembali. Tian Xuanzi, jangan berlebihan. Tapi tepat ketika Kaisar Pedang hendak bergerak, aura pedang tak terbatas meledak dari puncak gunung bersalju. Seiring dengan niat pedang yang telah melampaui niat pedang langit, Jian Jingtian menikam dengan pedang bayangan petir. 9 matahari muncul di belakang Jian Jingtian, tetapi pedang ini bahkan lebih menyilaukan daripada 9 matahari, membuat wajah Tian Xuanzi benar-benar berubah. Tanpa ragu-ragu, Tian Xuanzi segera mundur, tapi dia sudah terlambat karena pedang ini terlalu cepat. Ketika sinar pedang yang menyilaukan menusuk lukisan itu, raungan naga bergema dari Tian Xuanzi saat naga emas ilahi melingkar di sekelilingnya. Tapi naga emas ilahi hanya bertahan sepersekian detik sebelum terkoyak oleh sinar pedang, ingin memusnahkan Tian Xuanzi secara langsung. Saat bunga di bahunya menyebar, kelopak bunga bertabrakan dengan sinar pedang, menyebabkan percikan api beterbangan. Tapi saat kelopak bunga itu terlempar oleh sinar pedang, kekuatan yang terkandung di dalam pedang dengan cepat habis. Ketika semua kelopak bunga tertiup angin, Tian Xuanzi mengulurkan tangan untuk meraih sinar pedang dengan 2 jari. Saat sinar pedang melepaskan angin kencang yang meniup wajah Tian Xuanzi,
menyebabkan wajahnya berkibar tertiup angin, jejak darah muncul di wajah Tian Xuanzi. Sementara itu, semua orang di sekitarnya benar-benar terkejut karena itu adalah Jian Jingtian, peringkat pertama dalam 3 peringkat. Bahkan Tian Xuanzi, yang dikenal tak terkalahkan di domain tandus kuno, terluka olehnya, yang sungguh sulit dipercaya. Jian Jingtian terlalu menakutkan karena dia membuat terobosan dalam niat pedangnya di bawah tekanan Tian Xuanzi, melepaskan niat pedang yang jauh melebihi niat pedang langit. Tian Xuanzi, Anda adalah seorang Saint Sovereign. Namun, Anda membuat gerakan melawan adik laki-laki saya berkali-kali. Apakah Anda ingin wajah? Jian Jingtian dengan ganas meraung saat suaranya membuat seluruh sekte pedang awan sekilas bergetar. Tapi ketika Lin Yun mendengar itu, wajahnya berubah karena Jian Jingtian memanggilnya dengan sebutan adik. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa meskipun aku tidak bisa menjadi orang suci dan menjadi iblis, aku akan membantai setiap orang di sekte Xuantian. Jian Jingtian meraung dengan matanya menjadi merah. Aku bersumpah bahwa aku akan mengikuti kata-kataku. Tapi Tian Xuanzi menghancurkan sinar pedang dan berkata, sepertinya itu adalah kesalahan karena aku tidak membunuhmu 18 tahun yang lalu. Kalau begitu jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Jian Jingtian membalas. Huff. Tian Xuanzi dengan dingin mendengus. Lupakan saja. Ini adalah ancaman untuk meninggalkanmu, jadi belum terlambat bagiku untuk membunuhmu sekarang. Bajingan, apa kau benar-benar tidak tahu malu? Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Mengapa saya perlu menjelaskan tindakan saya kepada orang lain? Karena Tian Xuanzi memutuskan untuk membunuh, dia langsung diselimuti hawa dingin yang menakutkan. Tapi saat itu, lapisan 36 langit hancur dan cahaya bintang yang tak terbatas bersinar ke bawah, terbentuk menjadi seorang lelaki tua berpakaian putih. Ketika Feng Jue melihat orang tua ini, dia berseru, Tuan N.